Silakan klik. Bismillahirrahmanirrahim. 7 alasan pelanggan tidak beli lagi. Baik, saya share ini dulu. Nah, Masya Allah ya. Biar tambah barokah, ada salah satu ayat yang saya dapat dari salah satu teman saya juga share di Instagram, lalu saya screenshot, lalu saya ambil kata-katanya dan saya korelasikan dengan Al-Quran. Persepsi dipengaruhi kondisi hati. Yang terbiasa bersudut pandang negatif akan sulit bersudut pandang positif. Insya Allah ya. Jadi ngaruh. Ini ngomongin tentang hati. Kemarin kita sudah belajar, kalau masih ingat ya, bahwa mata akan berpengaruh sama pikiran. Kalau yang masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat. Yang kedua, pendengaran akan berpengaruh sama hati. Yang ketiga, perasaan akan berpengaruh sama tindakan. Dan ini pas banget. Persepsi atau sudut pandang, ya, orang melihatnya sudut pandang. Namanya sudut pandang berarti apa? Ada dari sudut kanan, sudut kiri, sudut belakang, sudut depan, atau dari jauh. Ya, pasti setiap orang tuh berbeda-beda. Tapi apa? Tergantung kondisi hati kita. Makanya apa? Yang terbiasa bersudut pandang negatif akan sulit untuk bersudut pandang positif. Jadi tergantung dari kondisi hati kita sebenarnya. Makanya kalau misalnya ada orang yang mungkin disindir atau mungkin dikasih saran atau mungkin ada yang menegurnya, kalau kondisi hati kita ini lagi keruh, hati kita ini lagi nggak bombong, lagi nggak lega, lagi sempit, maka yang terjadi apa? Ketemunya adalah sudut pandangnya negatif. Aku kan sudah berbuat baik. Aku kan sudah menjelaskan produk. Aku kan sudah begini. Kok tanggapannya begini sih? Ah, kok tanggapannya kayaknya gak menghargai banget sih? Kok kayak begini sih? Terjadi. Berarti cek kondisi hati kita. Insya Allah ya. Makanya ada slogan apa? Melayani dengan hati. Melayani dari hati. Ini yang berpengaruh besar. Bagaimana caranya biar kita ini tidak terpengaruh agar kondisi hati kita ini selalu plong, selalu lapang. Apa? Dalam suratnya surat 59 ayatnya 10. Allah jelaskan, ya Tuhan kami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami. Satu, tuh keren banget ya. Saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami maksudnya apa? Mungkin saudara yang pernah menyakiti kami, saudara yang sudah berbuat baik sama kami, yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ada server kedengkian, ada rasa kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya, yang semuslim, karib, kerabat, teman, teman pengajian, teman sejawat, ya kan? Apa? Tadi jelaskan apa? Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun. Perhatikan, penyantun berarti apa? Agar kita ini santun melihat sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang hati kita yang lapang. Yang kedua apa? Lagi Maha Penyayang, agar rahimnya Allah, ya kan, kasih sayangnya Allah itu masuk ke dalam hati kita nih. Jadi kita selalu dengan rasa kasih sayang. Masya Allah. Ini poinnya. Ya, ini tentang poinnya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda menerangkan itu enak. Oh, ada biasanya. Bukan berarti kita mencocok-cocokkan ya, tapi ini tergantung dari apa yang kita rasakan. Mungkin kita punya pengalaman apa, kita sampaikan, nanti ketemu quote ini ayatnya ini. Quote ini ayatnya begini. Enak ya. Itu boleh dengan versi bunda masing-masing. Ya, boleh versi dengan teman masing-masing. Makanya ada orang yang memang mitra atau yang lain ketika dia mau bekerja sama, ketika dia mau mengembangkan bisnisnya, itu bukan karena produknya bagus, bukan karena uh, rumahnya dekat, bukan karena apapun, tapi bisa jadi apa? Sikapnya tuh baik. Ini yang paling berbeda. Sikapnya tuh baik, ya. Sikapnya tuh baik. Nah, sikap itu ada yang kelihatan, ada yang
ada yang tak terlihat. Kalau tak terlihat bagaimana sikap yang baik? Doa dalam diam. Doakan, doakan. Dan ada salah satu contoh, ini boleh ditiru atau tidak mau dipraktekkan boleh. Ada salah satu contoh peserta saya yang dari Solo, ya. Itu kalau misalnya ketemu orang, setelah ketemu orang ya, bahasanya prospek ya, dia ketemu menjelaskan produknya, Masya Allah, itu dicatat namanya, bahkan sampai nama lengkapnya. Lalu apa? Lalu apa? Dia ditambahkan lewat doa. Ya Allah, kemarin saya ketemu bunda ini, bunda ini, bunda ini. Ya Allah, jadikanlah pertemuan saya ini menjadi ajang untuk bisa mendapatkan keberkahan dalam silaturahim. Semoga bunda ini engkau murahkan rezekinya. Semoga bunda ini, ya semoga bapak ini atau ini sebutkan namanya, kemudahkan segala urusannya. Ya Allah, bersyukur saya punya teman baru. Bersyukur saya punya ini. Masya Allah, itu disampaikan dengan nada-nada yang lembut, sampai kadang sampai meneteskan air mata. Padahal belum join, belum. Beli juga belum. Tapi apa? Kita duluan yang doa dalam diam. Lakukan itu. Yakin itu. Jadi setiap ketemu orang-orang baru jadi tambahan doa. Keren. Ya. Jadi apa? Ini kan yang berbeda. Kadang kita mikirnya gini, ya Allah, kemarin ketemu sama ini, semoga dia mau beli produk aku, semoga dia mau join produk, semoga dia mau, ya Allah. Itu kadangnya apa? Kata Allah nih, hey lo dasar ada maunya doang. Tapi enggak, cuma dia udah ngedoain, doain apa? Duluan. Keren. Ya kan? Have you tried this? Sudah dicoba ini? Kali dicoba dahsyat banget itu. Ketemu orang baru, doakan menjadi list daftar nama yang didoakan. Keren banget. Ya, dan itu sudah ada dipraktekkan juga. Ya, itu lakukan. Ketemu lagi. Coach, kalau nggak ketemu kayak gimana? Cuman via telepon. Kalau emang sudah tahu namanya, baru ya Allah. Kemarin siang ya kan telepon ini dia nanya produk-produk ini. Terima kasih ya Allah. Dari pertanyaan ini bikin saya malah jadi makin bisa menghafal dan memahami produk-produk yang saya jual ini ya kan. Terima kasih ya Allah. Mas saya makin makin ingat lagi, makin jadi makin melekat dengan produk ini. Itu dulu. Jangan mikir, ya Allah, belilah ya Allah. Besok-besok tanya, Bun, gimana Bun? Jadi beli nggak? Pertanyaan gini, jadi beli nggak? Maka yang dikabulkan enggak jadi beli. Ini kurang tepat. Makanya ada namanya cara jangan sampai Bun jadi beli produk ini enggak. Maka jawabannya yang kerekam adalah enggak. Nanti apa? Enggak, Bun, mohon maaf, rasain loh. Tambah sakit itu. Karena sudah salah, bukan salah ya, sudah kurang tepat di kata-kata. Harus dirubah. Apa? Makanya apa? Kalau misalnya mau nanya lagi, Bun, jadi mau milih paket yang ini atau yang ini gitu. Itu namanya apa? Namanya teknik force kalau dalam ilmu selling. Wah, ini ilmu baru nih. Teknik force itu apa? Teknik eh, memaksa tapi lembut bahasanya. Bunda jadi milih ini. Kalau misalnya marketing, Pak Saiful jadi mulai tipe yang modern atau yang klasik. Oh, jangan Pak Saiful jadi mau beli rumah enggak. Oh, enggak beli. Bodoh amat. Kesannya kayak orang itu meremehkan kita. Jadi bahasanya ada hasil pilihan. Ya. Ini poinnya begitu. Ingat ya, doain dan mainkan dengan kata-kata. Ya, itu paling penting. Terus apalagi misalnya ya kan stoknya contoh lagi misalnya nih ya kan. Coach gimana ya coach? Kan saya orderannya masih sedikit. Kadang satu, kadang dua. Gimana ya biar orang tuh bisa trust? Mudah saja. Minta sama supervisornya atau sama leadernya, Bun, boleh nggak foto bunda itu saya ambil, saya share di story? Boleh. Tapi bahasanya apa? Dari ordernya banyak ya kan, share di story. Apa bahasanya?
Alhamdulillah. Sudah begitu saja. Cukup. Maka orang, Masya Allah. Ya kan, padahal kan bukan, ini orderan saya, bukan cuman Alhamdulillah. Ya kan, bersyukur hari ini. Begitu saja. Tapi postingannya, wow. Nanti orang kepo. Bun, 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 itu apa? Oh iya, ada yang saya bantu. Ah, begitu. Jadi lembut bahasanya, jangan sampai ya kita ini alhamdulillah pokoknya tetap semangat. Kita jadi apa namanya? Tulang, walaupun saya tulang rusuk, kita tetap jadi tulang punggung, semangat jadi tulang punggung. Nah, kau nih apa-apa jualan tulang. Itu namanya apa? Merendahkan diri untuk orang bisa iba sama kita. No, ya. Jangan sampai ada story, ada sosial media, posting-postingan yang membuat orang tuh iba sama kita. No, nggak boleh. Itu namanya apa? Dia pebisnis, tapi apa? Pebisnis yang apa? Meminta online, iba online. Artinya apa? Biar orang tuh merasa kita itu kayaknya ini pengen beli, enggak. Beli bukan karena sikapnya, tapi apa? Karena kasihan. Kan lucu. Kita bukan orang dikasihani. Kasihannya apa? Saya hanya kasih sama Allah aja cukup. Jangan sama manusia. Kecewa nanti. Insya Allah ya. Ini belum mulai materi nih. Baru satu ayat tapi mau dijelasin tentang bisnis. Ini kerennya ya. Jadi langsung praktekkan nantinya nih. Jangan cuma ditulis, tumpuk, praktekkan. Besok saya praktekkan. Ya kan, yang dulu pernah telepon atau pernah ini, apa kabar Bunda, ya kan, ini sampaikan ini gitu. Kalau ada yang nanya, pagi nanya, siang nanya, sore nanya, semuanya nanya, langsung alhamdulillah. Ada yang tanya lagi, alhamdulillah. Jawab lagi, jawab lagi, jawab lagi. Misalnya seorang pendakwah ada konsultasi ini, alhamdulillah ada yang nanya, ada konsultasi ini. Sebenarnya ketika ada orang yang bertanya, satu, Allah itu lagi mengirimkan ilmu-ilmu baru sama kita. Walaupun kita nih belum bisa menjawabnya, tapi atas izin Allah akan ada cara-cara kita untuk bisa menjawabnya. Dan jujur, salah satu buku Hypno Personal Problem yang saya buat itu atas izin Allah, itu dari apa? Dari pertanyaan-pertanyaan orang. Dari para pertanyaan-pertanyaan emak-emak hebat. Ya. Masya Allah pertanyaannya dari hati ke hati dari semuanya. Masalah pribadi, masalah umum, masalah ditanya semua. Nah asik, jawab satu persatu, jawab satu persatu. Bahkan langsung saya ketik, share, ketik, share, ketik, share. Dari situ mulai. Jadi apa? Ketika ada orang yang bertanya apapun, berarti apa? Allah lagi mengirimkan ilmu-ilmu baru sama kita. Berarti kalau misalnya ketika kita berbisnis terus banyak yang nolak, keren. Saya bilang, ketika bisnis banyak penolakan, berarti bisnis kita bergerak. Saya ulangi. Ketika bisnis banyak penolakan, berarti bisnis kita bergerak. Satu. Coach, kalau pendakwah gimana? Saya kan bukan pebisnis. Kalau pendakwah banyak penolakan, banyak badai, berarti apa? Dakwahnya itu bergerak. Ya kan? Coach, kalau masalahnya tuh hari-hari makin banyak masalah, keren. Berarti kehidupan Anda itu bergejolak. Ibaratnya kalau misalnya di rumah sakit ada tanda ya kan gravitasi, ya kan berarti Anda masih hidup, ada kehidupan. Tapi kalau flat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidupnya tidak ada masalah, mau nyaman, santai, duduk manis, tinggal diam, datang sendiri duitnya. Halo, Anda lagi ada masalah baru. Ya, ini poinnya. Baik, saya lanjutkan. 7 alasan pelanggan tidak beli lagi. 7 alasan customer tidak balik lagi. 7 alasan kenapa orang itu tidak tidak kalau bahasanya kenapa orang itu tidak menghargai kita lagi. Jadi banyak poin-poinnya. Pertama, satu, menjual ke semua orang. Nih,
Jadi produk kita ini mohon maaf ya kalau yang nggak berbisnis boleh mungkin untuk sebagai ilmu tambahan, insya Allah mudah-mudahan bisa punya bisnis baru, menjual ke semua orang. Artinya produk kita ini tidak ada namanya fokus. Makanya dijelaskan fokus target, persempit market yang kita sasar. Jangan kita jual ke semua orang. Oh ini untuk umum, jangan. Harus persempit lagi. Walaupun produk ini untuk umum, tapi ada marketnya. Ada targetnya. Apa? Cari tim yang siap mengembangkan bisnis kita. Ya, boleh di screenshot, boleh ya. Nah, ini saya terangkan satu persatu. Yang dimaksud menjual produk kita itu menjual ke semua orang. Contoh, eh, saya kan pernah di bisnis sebagai bisnis konsultan SR12 di tahun 2019 waktu itu. Ya, jadi produk kosmetik herbal. Ada salah satu produknya yaitu namanya deodoran. Ya, nah, ini biar benar-benar nih tahu juga bagaimana. Ada namanya deodoran spray. Bahkan deodoran spray itu fungsinya, ini fungsi produknya adalah ya kan mengurangi aroma atau bau ketiak yang kurang sedap, bahkan sampai cenderung bisa menghilangkan aroma itu tanpa kita pakai wangi-wangian. Kan biasanya kadang pakai yang roll, ya kan 5 menit diolesin wangi, 10 menit baunya kemana-mana. Ya kan itu tuh. Terus ada lagi misalnya yang pokoknya serba wangi, itu kurang tepat. Makanya ada namanya deodoran spray. Nah, ini yang para pelaku SR nih ya kan, yang herbal kosmetik biar tahu juga, yang enggak juga sama. Itu apa? Betul, ini produk bisa untuk setiap orang, tapi coba sasarannya dipersempit lagi marketnya. Contoh, ya kan, komunitas Bunda atau teman-teman itu di mana? Oh, komunitas saya, coach, saya kalau biasa sering arisan. Nah, baru nanti persempit lagi. Biasanya deodoran itu akan dipakai sama orang-orang satu yang sering kadang mengeluarkan keringat cepat. Padahal nggak gerak apa-apa tapi sering mengeluarkan keringat. Biasanya cenderung kalau orang sering mengeluarkan keringat itu mohon maaf ya kan pakai baju itu ini sudah basah, ini sudah basah. Belum mulai sudah basah semua. Benih kalau sudah basah, kalau ini pewanginya itu sudah luntur, maka apa? Wanginya dicampur keringat asin, dicampur, wah kemana-mana baunya. Nah, itu persempit lagi. Ya, persempit lagi. Oh iya, di pengajian ini ada 5 orang yang kayaknya begitu. Saya coba tanya, ya kan. Tapi jangan tanya, Bun, kok ketiaknya basah terus? Wah, repot urusan itu, ngajak ribut. Jangan, ya kan. Jangan langsung nanya begitu. Jadi pelan-pelan, soft selling dulu. Ya kan, caranya gimana? Kita jual, jangan jual fungsi. Kalau kita jual fungsi produknya, itu harus biasa. Tapi yang kita jual adalah nilai dari fungsi produknya. Contoh, ya, contohnya deodoran spray ini, ya kan, ya di samping untuk mengurangi dari kadar keringat di ketiak kita, satu membuat nyaman orang di sekeliling kita. Itu nilai produknya, membuat nyaman. Coba kalau kita di transportasi umum, kita keteknya sudah bau kemana-mana, duduk sama orang yang sudah bajunya bagus, wangi, kita duduk brek, ya kan? Dan itu adalah kita kayak gimana? Bagaimana perasaanmu? Kamu tidak kenal, mau negor nggak enak, Anda cuma hanya menggerutu. Berarti kita bikin tidak nyaman sama orang. Itu nilai value-nya. Yang kita jual adalah itu. Maka harga nggak berpengaruh. Kalau jual fungsinya, orang sudah biasa. Tapi kalau menjual nilainya, itu berbeda. Ya, ini deodoran. Jadi persempit marketnya. Jadi kita tahu ini kemana. Jangan sampai, oh kita dipakai untuk umur ini sampai sekian. Jangan. Persempit lagi, persempit lagi. Persempit maksudnya apa? Dikerucutkan. Ini tuh bagusnya untuk siapa. Begitu. Ya. Saya pernah
pernah juga waktu saya ada klien di Cikampek, itu training karyawan, ya waktu itu ada 2 cabang, Cikampek dan Cirebon. Saya ngisi training karyawan. Ya ampun, baru mulai 5 menit, karyawan itu emang nggak pakai AC, itu sudah basah semua di sini. Ini basah semuanya. Ini si karyawannya. Saya bilang, ini asik banget nih ya kan. Simple saja. Langsung aja. Kamu ada kendala ini? Iya Pak, saya ini begini-begini. Sudah nih pakai nih produknya. Ya kan. Cobain dulu kayak gimana. Baru habis itu apa? Pak, kok sekarang berkurang ya? Kok berkurang ya? Berkurang. Saya nggak satu yang lainnya. Yang lainnya apa? Pak, itu buat apa ya? Buat apa? Tanya sendiri aja. Bagaimana manfaatnya? Bagaimana? Langsung orang pada beli. Jadi, kita tuh bisa berpikir kayak gimana cara untuk bisa menjual atau mempromosikan produknya. Makanya kalau ngejual di sosial media, jangan jangan hard selling, tapi lebih arahnya jual value-nya. Ya kan hidup nyaman dengan deodoran. Wih, keren. Jadi rasa, oh apa yang dimaksud kayak gimana? Contohnya pendakwah-pendakwah ya kan dari pagi ngisi acara, acara ketemu lagi. Ingat, di samping bawa minyak minyak wangi ya kan harus cek dulu kondisi ketika kita. Oh, ternyata deodoran ini bisa 2 kali 24 jam. Wow. Kok bisa? Oh bisa. Dan saya sampai sekarang masih pakai. Jadi insya Allah aman. Kalau misalnya tangannya kita begini, aman. Ya. Dan itu tidak membuat kalau kita pakai baju putih nggak membuat kita ini kuning baju kita. Jadi aman karena ada bahan tawasnya. Nah, tawas itulah yang mematikan sel-sel cair yang orang biasa kadang sering keringat, lebih keringatnya tuh keringat sampai kadang sampai basah yang buat jadi aromanya kurang sedap. Waduh. Kalau terangkan satu, jadi bunda-bunda kalau merawat produk, bawa 15 produk, diterangkan satu persatu. Orang tuh udah membleh duluan. Oh, ngopo di dasarnya. Satu aja diterangkan produknya. Nggak usah semuanya, satu saja terangkan. Maka apa? Orang akan lebih keren banget ya. Bunda Umi bisa menguasai tentang deodoran sampai bahan-bahannya, sampai caranya, bahkan sampai tahu kadar ketiak orang tuh kayak gimana, kalau basah kayak gimana. Keren banget. Orang yang biasanya nggak beli penasaran jadi bun saya pesen bun beli bun langsung begitu. Insya Allah ya. Jadi persempit biar orang tuh makin yakin. Oh, jadi satu satu aja produknya, jangan semuanya. Ya, insya Allah. Ya, baik. Sampai sekarang berarti saya sudah hampir 4 tahun saya pakai itu produknya. Kalau facial wash, saya pakainya adalah facial wash green tea. Itu dari sudah hampir 3 tahun saya pakai. Dulu saya nggak tahu namanya facial wash green tea. Kenapa? Muka saya ini cenderung kulit saya itu tipis. Jadi kalau kena sinar tuh sering ini. Maka apa? Facial wash green tea itu lebih kombinasi. Ada namanya facial wash bulus. Wah, saya jadi terangin produk ini. Ya, aduh. Tapi saya ini nggak promo nggak jualan ya. Kalau saya jualan nanti wah ini Ustadz jualan ya. Tapi saya hanya memberikan edukasi saja. Facial wash bulus itu untuk orang yang mukanya berair, ya, yang cepat-cepat kadang sering berkeringat basah, maka pakai facial wash bulus untuk untuk apa melembabkan. Kalau facial wash green tea itu apa yang mukanya kering, ada namanya facial wash madu, beda lagi. Wah. Insya Allah ya, saya sampai sekarang masih pakai ya. Baik, lanjut ya, kalau mau beli ke sini nih. Tet. Insya Allah. Aduh ya, saya nggak jualan ya. Baik, karena ini ngomongin tentang bisnis, maka saya sampaikan kayak begini biar benar-benar tahu menerangkannya. Jangan sampai menerangkan dari A sampai Z tapi nggak ada yang beli karena mungkin bukan bukan salah produknya, tapi kurang tepat menerangkan produknya. Hanya ngejual fungsi, tidak menjual kenyamanan. Itu beda. Oke, next. Nanti kalau ada bertanya boleh di chat saja, nanti saya jawab setelah selesai. Yang kedua, tidak memperhatikan keberatan pelanggan. Jual yang penting laku, tidak peduli akan masalah pelanggan. Ini yang kurang tepat.
Ya, kenapa orang tuh nggak mau beli lagi? Kita ini ngejualnya maksa. Bodoh amat, you punya masalah apa? Nih, yang penting produk gue laku. Ini kurang tepat ini. Ya, ini kurang tepat. Makanya bagaimana caranya biar kita ini bisa tahu tidak ini ada orang apa? Kok kenapa orang tuh nggak mau beli, nggak balik lagi, nggak memperhatikan keberatan pelanggan. Yang penting laku, tidak peduli akan masalah pelanggan. Ini maksudnya apa? Kita tuh nggak care peduli permasalahan pelanggan. Yang penting apa? Produk gue laku, terserah lu pakai atau gimana, kurang tepat. Kalau kita menjual produk, tapi pelanggan itu kita nggak perhatikan, nggak sesuai dengan fungsi apa yang mereka mau, berarti apa? Pelanggan itu beli karena kasihan. Makanya apa? Harus kita rubah. Harus memperhatikan keberatan pelanggan. Keberatannya bagaimana? Bisa juga tentang masalah harga, atau juga masalah yang lainnya. Kalau masalah harga, kok mahal banget sih? Kalau misalnya ada pelanggan, calon pelanggan yang bilang kok mahal banget, berarti ada yang kurang tepat. Kita menjelaskan hanya sekedar fungsi saja. Itu kuncinya. Ya, catat saja. Kalau kita menerangkan produk hanya fungsi, maka respon orang cuma berpikir apa? Mahal. Tapi kalau kita menerangkan produk yaitu tentang nilai, kenyamanan dari memakai produk ini, maka dibilang apa? Murah banget. Deo spray harganya 65.000 tapi bisa untuk 1 bulan. Murah banget. Berarti 1 hari kita cuma pakai 2.000 rupiah memberikan kenyamanan kepada semua orang. Woi, murah banget. Itu caranya. Ya, ya. Jadi kalau hitung-hitungan murah ya. Saya memberikan kenyamanan kepada orang hanya modal 2.000 dari Deo spray ini. Bahkan ada yang sampai 1,5 bulan dipakainya. Karena apa? Cuman dipakai hanya ketika habis mandi pagi, terus disemprot sekali, ya kan, kanan sekali, kiri sekali, selesai, bebas beraktivitas, ya, free for your life, mau ketemu sama juga enak. Nah, ini harus pahamin keberatan pelanggan. Kalau berat di harga, berarti kita edukasinya kurang tepat, cuman hanya fungsi saja. Nggak usah berpikir kapan dia jadi mitra saya ya? Ini banyak ada kepentingan. Gak usah berpikir kalau mereka sudah tahu produknya dan nyaman, maka berpikir, Bunda kok nyaman ya? Saya pakai Bunda sudah hampir 3 bulan ini. Iya Bun, nyaman. Alhamdulillah. Saran Bun, kalau Bunda mau lebih hemat, ya kan, belinya paket yang reseller aja Bun. Maksudnya kayak gimana Bun? Kan saya nggak jualan. Enggak, biar Bunda lebih mudah ini paket ini segini. Nah, kan Bunda sudah ada rasa nyaman nih. Iya benar. Ya, Bunda juga bisa kasih tahu ke orang, ke kerabat Bunda. Oh, begitu ya. Kan tapi enggak, saya nggak mau jualan loh. Enggak, Bunda ngasih tahu saja. Lama-lama apa? Oh, mau. Akhirnya apa? Kan Bun, iya, oh iya lebih murah ya. Lama-lama apa? Ketika dia sudah butuh, ya, maka dia akan memilih naik levelnya menjadi apa? Dia akan menjadi mitra. Lama-lama, aduh enak banget nih. Sudah, gak usah jualan yang lain, Deospray saja. Jadi emak-emak deodoran, ya kan, kemanapun siap, nyaman dan memberikan kenyamanan. Oh keren. Satu. Nah, lama-lama apa? Naik, 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 naik. Jangan dipaksa. Ayo Bun, jadi masuk apa namanya? Jadi justru jualan aja Bun, biar Bunda tambah tambah penghasilan, tambah ini. Woi, aku nggak mau jualan. Aku ini mau pemakai. Jangan paksa orang yang cuma hanya pemakai disuruh untuk jualan. Itu sudah kurang tepat, ya. Nggak bisa begitu. Dengan sendirinya, maka dia akan dengan sadar, oh ternyata enak juga ya. Itu poinnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya, apalagi ya, yang ketiganya tidak menjual nilai produk. Tadi yang saya sampaikan, dia cuma ngejual fungsinya saja. Padahal yang kita jual nilai produknya. Hanya fokus di jualan produk, hanya menjelaskan manfaat produk, bukan nilainya. Ini yang sering terjadi. Tidak menjual nilai produk. Contohnya nih ya, kalau misalnya ada yang bisnis umroh nih, kita nggak ngomong deodoran lagi deh, nggak ngomong deospray lagi. Sekarang saya tanya, ya kan, kalau umroh, bisnis umroh nih, itu apa nilai dari
produk yang kita jual? Coba sharing dulu. Silakan. Kalau umroh ini apa nilainya? Bukan fungsi ya, tapi nilainya apa kita jual? Apa coba? Ini paling mudah nih Kenyamanan, kalau apa? kenyamanan, Kenyamanan. Nilai ibadahnya, Coach. Nilai ibadah. Ibadah. Apalagi? Apalagi? Selain itu masih umum. Ada yang lebih mengkerucut, lebih fokus, dan orang itu nilainya keren banget. Ketika kita sampaikan satu kata, maka apa? Orang tuh nggak berpikir biayanya berapa, harganya berapa, tapi lebih ke nilai. Coba, ayo sharing. Nilai ketakwaan kita kepada Allah. Oke, apa lagi? Kepuasan batin kok. Kepuasan batin, apa lagi? Kepuasan dalam pelayanan nanti di sananya. Nah, apa pelajaran lagi? tadi. Nah, berarti contohnya misalnya kita ini bisnis travel ya kan. Kita mau mengedukasi orang untuk bisa mengetahui tentang umroh dan haji. Kalau kita jual paketnya ini murah, bintangnya bintang 5, harganya terjangkau, ya kan? Maka dan gak ada namanya waiting list. Orang pikir, oh sama aja nih jualan banget. Jangan begitu. Kalau kita ngejual begitu, sama saja. Kita jual fungsi. No. Tambah lagi apa poinnya? Bahkan gak perlu kita menyampaikan tentang bisnis umroh dan travel. Saya pernah menyampaikan di mana ya? Hanya berdoa. Pas ketika acara selesai berdoa, ya Allah, semoga kau mampukan hamba-Mu ini untuk bisa sholat di depan makam Rasulullah. Kau mampukan kami untuk bisa syai. Kau mampukan kami untuk bisa tawaf. Ya Allah, di tahun 2024 ini, tepatnya di Februari, di tanggal ini, semoga kau panggil kami untuk bisa umroh dan untuk bisa melaksanakan umroh. Itu saja, padahal kita nggak ngedukasi. Dari doa situ, padahal kita nggak ngajak orang untuk umroh, nggak ngomongin. Itu ada saya bertanya, coach, tadi coach bilang Februari tanggal ini itu ada apa katanya? Kok ngomong kok jelas sih? Oh iya bun, baru ketika dia nanya begitu, ini ada program begini. Saya daftar, masya Allah, sama kakaknya, langsung dia closing. Padahal nggak jelasin, nggak prospek, tapi itu namanya soft selling, soft information. Justru yang soft itu yang bikin penasaran. Jangan sampai kita ini sudah mau ngajakin travel di kajian, otaknya semoga ada yang ikut, lumayan fee-nya 2 juta, 3 juta. Bawalah deh brosur ke pengajian, belum kenalan belum apa, dia datang sudah pagi-pagi, ya akan nungguin di depan pintu. Nih bun, semoga mau umroh, nih bun, semoga umroh. Udah kesel duluan orang, ya kan? Lu kenal siapa lu ya kan ngajak umroh, ayo bun ini ya kan, habis apa sudah begitu dideket-deketin lagi, gimana pun suka nggak, kenalan juga nggak apa enggak, hei siapa lu, ya kan? Itu kurang tepat caranya, Pak. Pendekatannya harus soft dulu. Boleh bawa brosur tapi jangan langsung ayo siapa umroh, ayo, aduh. Coach, saya mau tanya, Coach. Ya. Saya mau tanya tuh Ya. kejadian. Jadi dia menawarkan umroh. Notabene suaminya tuh ustadz gitu ya, kerja. Jadi karena ada nama suaminya di belakang dia jualan itu, jadi dia menawarkan produk umroh tuh harganya murah, nanti dapat kurma sekilo, ini sekilo, ini sekilo, dan langsung bawa kopernya, gitu coach. Jadi saya takut, kok semudah itu ya, gitu kan? Kok ya seperti jualannya tuh segampang itu. Padahal kita kan seperti kalau belanja itu kan kayak di sosial media tuh lihat bintangnya, lihat apanya gitu kan. Bukan berarti dia penyampaian dengan seperti itu tuh kita tuh tersima.
Justru takut. Jadi penyampaian yang lemah lembut, menawarkan produknya. Nanti Bunda di sana, ini fasilitasnya kalau udah mulia, ini review, Bunda boleh lihat recordnya ini sekian katanya. Bintangnya sekian, ini sekian. Kita pelajari dulu ya coach saya. Dia bilang dia kasih produk ini, pelajari dulu Bunda. Gak usah buru-buru. Nanti kalau udah ada uangnya, misal mau Bunda mau transfer ke mana, kami bersedia nanti di telepon atau di mana, kami kasih pelayanan sama Bunda. Tidak embel-embel dulu seperti mau kasih makanan, mau kasih ini. Justru kita kan takut dengan biaya yang murah. Sedangkan Ya, di sana itu mahal gitu nah, Coach. betul. Makanya ada orang namanya hard selling. Hard Heeh, selling adalah ngejual secara langsung dengan cara langsung to the point. Ada namanya heeh, soft selling, ya. heeh, Makanya ada namanya convert selling. Jadi soft selling itu, ya ini saya jelaskan satu persatu ya. Hard selling itu ngejual langsung dengan fungsinya, dapatnya apa saja. Pokoknya kayak orang tuh memaksa orang untuk bisa iya. Kalau soft selling itu lebih arahnya tuh ngajak tapi pelan. Jadi tidak ngajak tapi merasa orang ketika bacanya juga diajak. Contohnya gini, kayak aja, iya. copywriting. Copywriting itu apa ini maksud? Copywriting itu dia nggak jualan langsung. Dia cuma hanya ngasih kenyamanan, ya kan? Alhamdulillah, masya Allah. Semoga tahun ini saya bisa umroh lagi bersama anak, Heeh. bersama suami atau bersama istri, ya kan? Masya Allah, aku panggil lagi, Alhamdulillah. Baru, yuk yang mau bareng sama saya, boleh kita tanya-tanya dulu. Kan enak. Ini enggak langsung sekian, 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 berangkat sekarang. Weh, ngapain? Itu umroh itu. Ya, kenapa? Travel umroh itu bukan untuk jualan, tapi lebih mengajak-ajakan. Nah, ini poinnya. Makanya saya ulangi lagi di sini ya. Yang ketiga, yang kita jual adalah nilai produknya. Jangan fungsinya, tapi nilai. Tadi benar kenyamanan, pelayanan, ya kan. Terus lebih dekat lagi sama Allah, ada ketakwaan. Jadi poin-poinnya adalah nilai produknya. Oke, next, keempat. Kenapa orang tuh nggak balik lagi, nggak mau beli lagi? Prosesnya yang rumit. Tele-tele. Bertele-tele ketika menjelaskan, tidak simple, efisien, dan mudah dipahami. Bertele-tele itu maksudnya apa? Proses yang rumit di sini, contohnya, ya kan, rumitnya itu bagaimana? Rumitnya ketika dia menjelaskan itu, dia kemana-mana. Nggak ada poin-poin yang memang tertuju untuk itu. Kalau orang sudah bertanya, Bun, kalau umroh bagaimana? Langsung, kalau sudah nanya begitu, maka langsung to the point. Beda orang yang tidak mau, yang tidak hanya orang mendengar saja. Kalau hanya mendengar saja, baru kita sampaikan. Tapi kalau orang sudah bertanya, maka sampaikan sampai detail. Jadi gini, ketika orang bertanya A, jawabannya jangan cuma A saja, tapi sampai B, sampai C, sampai D, bahkan selengkap mungkin. Itu keren. Jadi ketika orang sudah ada peluang bertanya, berarti ada kesempatan 50% orang itu bisa beli produk kita atau ikut kita. Ini bertanya saja. Itu sudah 50% di tangan kita. Dan ketentuannya adalah di kita. Contoh begini. Ya, coba sekarang mau saya kasih contoh produk apa nih atau bisnis apa? Ada yang mau kasih contoh coba? Apa? Silakan. Suplemen, Bang. Oke, suplemen. Jilbab. Oke, Waktu itu suplemen. pernah Oke. jual jilbab. Oke, untuk suplemen dulu ya. Oke, Bunda Sri Mariani, suplemennya apa dulu? Kan banyak suplemen itu. Suplemennya vitamin C. Oke, vitamin C. Ya, vitamin C. Ya, untuk vitamin C ini saya tanya lagi, satu lagi. Yang penting, ini untuk umum atau ada kategori? Untuk umum. Untuk umum, lebih banyak pemakainya itu adalah orang mana? Semenjak Bu Sri Mariani jualan itu banyak kan orang yang beli itu umur yang berapa? Kisaran berapa? eh Kisaran yang make itu dari buat kebanyakan dewasa. Nah, kebanyakan dewasa. Kalau saya tanya kayak begitu, seharusnya Bu Sri Mariani itu harus ada data. Coach,
dari semenjak saya jualan ini, rata-rata pemakainya adalah umur sekian sampai sekian. Karena jadi harus tahu mengkerucut, maka fokusnya di situ. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya pelanggan ada yang nanya begini, Bun, ada misalnya begini ya, Bun, saya mau tahu dong yang produk vitamin C tuh kayak gimana sih? Ya kan? Kan ada yang nanya begitu tuh. Kadang ada yang bertanya langsung to the point-nya, Bun, kok seminggu ini kok saya kok agak kurang sehat ya badan saya ya. Nah, ini kan potensi. Oh, jangan langsung, Bun, ke suplemen saya saja. Jangan. Itu namanya nggak, itu kurang tepat. Seharusnya jangan langsung jualan. Caranya begini. Mungkin Bunda kurang istirahat. Saran jangan terlalu banyak begadang Bunda. Ya kan, terus pola makannya dijaga. Terus apa lagi? Jadi jangan jualan dulu. Jadi sampaikan Ya. nyaman. Oh, pola makannya dijaga, kesehatannya. Terus apa lagi? Terus kalau malam coba makanannya dikurangin yang begini-begini. Itu terus kalau bisa air putihnya itu juga harus banyak juga biar pelancaran itu dulu. Udah, saya sudah. Oh, kalau sudah berarti sudah bagus. Bunda tinggal hanya butuh vitamin tambahan saja. Oh, baru tuh. Baru kena kan pelan-pelan. Tapi jangan langsung vitamin tambahannya begini, nggak usah. Oh, gitu ya. Tapi saya biasanya tuh kadang minum madu, minum ini. Ya, itu sudah bagus, Bunda. Sudah bagus, cuma dirutinin saja. Jadi jangan langsung jualan. Kan kita Ya. gatel banget. Aduh. Enggak, jangan dulu. Santai dulu. Setelah selesai baru dia nggak nanya, ya kan? Itu selesai. Itu sebenarnya Bunda sudah menang. Nggak harus jualan produk vitamin C-nya. Besoknya Bunda story di WA suplemennya, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Apa namanya? Wasilah dari suplemen ini banyak yang orang yang jadi merasa nyaman dan lebih sehat lagi karena bisnis penting, sehat jauh lebih penting. Treng, langsung suplemen ini. Klik, wah, bun, itu apa? Kemarin saya nanya begini, oh iya Bunda mohon maaf, kemarin saya menjelaskan ini. Iya Bun, saya memang ada produk ini, begini. Oh coba dari kemarin Bun bilangnya. Oh baru, Bunda mau pesan berapa? Itu keren, closingnya halus. Biasanya kayak begitu, awet pelanggannya. Karena apa? Kita ngejual nggak langsung jualan, tapi mengedukasi. Keren. Atau ya, gitu Bon. Siap. Ya, langsung praktek nanti. Ya. Jilbab kayak gimana? Ya, kalau jilbab, nah sekarang saya tanya Bunda Safriani, ya kan? Bunda Safriani jilbabnya lebih arahnya umur berapa dulu yang beli? Ada dua macam, ada Oke, dua umur. oke. Satu 30 ke bawah, Terus, 30 ke bawah atau 25 ke bawah. Setelah terus, itu 30 ke atas. oke. Yang 30 ke bawah itu agak pendek sesuai dengan mereka mau pakai segi 4 atau Hmm, bentuknya simple. Sedangkan orang tua panjang. Tapi ya, coach saya itu alhamdulillah sebelum memulainya itu bersedekah dulu gitu. Jadi ngadakan dakwah, bagi-bagi dulu gitu. Bagi-bagi udah dipakai 3-4 kali. Saya tanya, jilbab yang dipakai kemarin bagaimana? Oh tidak luntur, bagus, harganya murah. Bisa 3 kali bayar. Untungnya di mana Bunda? Nggak ada, cuman kalian pakai aja. Nah, setelah itu per grup mesan gitu nah coach. Per oke. grup itu mesan, kita kasih hadiah yang kepala sukunya gitu. Hmm. Alhamdulillah berjalan panjang, cuman karena saya sakit stop. Baik, ya itu sudah bagus Nah, metode begitu. Tapi kita metodenya adalah metode yang real dulu. Itu kan itu namanya nah, ada namanya bentuk keyakinan. Tapi ini yang realnya bagaimana ketika orang nanya. Maka Bunda itu sudah keren metode begitu. Tapi harus juga menunjukkan bahwa Bunda adalah pebisnis. Ya kan jualan produk ini. Jadi sekali-sekali story-nya juga jualan, nggak masalah. Karena apa? Itu malah orang duduk meyakinkan. Jadi jangan sampai bisnis itu cuma hanya buat tambahan saja. Itu kurang tepat.
Bahasanya konsep enggak sedekah coach. itu keren. Malah yang gini coach. Maksudnya itu pancingan karena kan kita dakwah. Mau lihat orang kan selama ini jual jilbab itu luntur, terus berbulu bahannya atau tidak bagus gitu. Kita ngasih ini murah, tapi bukan murahan bahannya, bagus, bagus dan bagus betul sampai sekarang coach. Kalau dipakai mereka bertanya lagi. Dan saya dulu belum ketemu sama coach Sepul, sudah memulai bisnis itu bermacam-macam di rumah sampai horden, spray segala macam itu. Inilah aku, uang ini tidak kugunakan uang suamiku, uang aku inilah Nah, sampai biaya anak segala macam. Pokoknya ini aku harus berupaya, inilah aku sampai kebeli tanah segala macam, coach. Nah, jadi suamiku tuh bingung, coach. Aku tuh dapat duit kok banyak sekali gitu. Anak pendidikan pramugari segala macam tuh dengan uang yang aku pakai sendiri, uang lagi untuk beli rumah, beli mobil gitu. Malah aku masih bisa bantu beli tanah gitu, coach. Jadi aku dalam hati aku bilang, ya Allah berhasil. Terima kasih. Tapi ada ujiannya, coach. Aku kena stroke di 2016. Nah, tangan sebelah ini hitam, apa namanya, tidak berdaya, jatuh sampai dioperasi dibelah di sini, sampai di bahu sini. Jadi dari situ coach ya, Allah tuh memang ngasih ke kita itu sesuatu tuh yang kita butuhkan betul. Saat saya butuh untuk anak-anak gini, uang udah kepake untuk suami, untuk orang tua suami saya kan saya yang urus ya, coach ya. Mertua tuh saya urus, mama saya urus. Ponak-ponakan saya urus. Jadi terbagi-bagi ke sana ke sini karena menolong sana sini. Allah tolong anak saya berhasil 3, tinggal 1 lagi. Uang suami, coach yang tidak mungkin itu coach ya, yang tidak mungkin gitu kok bisa banyak uang kau katanya gitu coach ya. Ya karena usaha ini, dia lihat usaha saya di rumah coach. Rumah itu sebelah saya jadikan usaha, warung saya buat, jualan yang spray segala macam saya buat, ternyata Allah kasih saya jangan serakah barangkali. Sakit dulu kau gitu ya. Masya Allah. Baik Tapi ya. anak udah berhasil. Nah, Baik ya. Itu boleh dengan metode begitu ya untuk jilbab ya kan. Jadi kalau misalnya sekarang itu sudah kurang aktif, nggak apa-apa. Tapi tetap mengedukasi orang ya, mengedukasi orang untuk bisa pakai. Nah, kalau masalah pakaian, maka apa nilainya yang harus kita berikan ke orang lain? Kalau masalah harga, harganya itu murah meriah, bukan. Tapi adalah nilainya yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Pernah saya sampaikan begini, pay yourself, hargai diri Anda. Kalau you mau hidupnya layak, maka pakai pakaian yang layak, yang memang yang terbaik. Wow. Jadi maka orang tuh nggak mau sembarangan. Ketika ke majlis taklim, kemanapun, dia harus pakai pakaian yang terbaik. Mereka harus menunjukkan penampilan yang terbaik. Maka keren. Jadi nanti harga dari produk kita atau jilbab atau apapun, maka apa? Itu tidak ada nilainya. Tapi apa? Lebih naiknya adalah value dari nilai harga itu. Makanya mau jual harga berapapun orang akan beli. Kenapa? Dia sudah tahu nilai dari produk itu. Makanya mending beli baju yang mahal sekalian daripada beli baju yang biasa tapi cepat begini-begini. Itu akan masuk ke mindsetnya. Oke ya, itu aja. Saya akan lanjutkan lagi. Ini karena baru poin nomor 4. Ini Masya Allah sudah mulai banyak yang berani bertanya di grup. Keren. Ini aku suka ini begini ya. Iya, sudah mulai banyak tantangan baru. Oke, nomor 5-nya. Kurang responsif. Ini yang sering terjadi. Tidak antusias terhadap pelayanan yang cepat. Seharusnya yang kita lakukan apa? Respon cepat, tepat, dan memberikan solusi. Nih, kurang responsif. Apa tuh kurang responsif? Maksudnya kayak gimana kurang responsif? Lelet. Ya. Nanyanya pagi jam 7, dibalasnya sore. Habis itu, mohon maaf bun, baru pegang HP. Hello, bodoh amat. Ya kan. Contohnya misalnya, dia butuh deodoran spray. Ya kan. Butuhnya itu dia pagi jam 9. Dia telepon di jam 7, nggak diangkat-angkat, di WA nggak dibalas, ya kan. Baru jam 10-nya. Iya bun, harus dibantu. Terlambat loh. Gue butuh jam 9, lu baru balas. Maka apa? Itu sudah trustnya kurang.
Apa trust? Kepercayaannya orang kurang. Maka dia akan cari yang lain. Makanya fast responsive. Apalagi nih mohon maaf ya, kalau ada yang WA bisnis, terus WA bisnisnya sampai ada bahasa begini. Ini kurang tepat kadang kalau misalnya dalam bisnis online ya. Dia ngejawab, dia lagi ada masalah dan itu baru ingat itu jam 10 malam. Maka ingat langsunglah, Bun, saya mau ini segala macamnya. Langsung ada WA bisnis. Mohon maaf, toko kita bukannya jam segini. Maka sampai ketemu lagi jam 9. Selesai. Dia tidak akan mau percaya lagi. Seharusnya boleh begitu. Kalau kita memang mau jawab langsung. Ada yang bisa bantu, Bun? Mohon maaf. Ini tadi chat yang di atas ini adalah auto text dari ini. Ada saya bantu, Bun? Kalau bisa sebutkan namanya, kalau tahu namanya. Jangan cuman Bun saja. Atau jangan Bu atau Mbak. Sebutkan nama. Itu jauh lebih keren. Ya. Sebutkan namanya. Ada yang saya bantu Bunda Safriani. Sering sebutkan nama. Kalau misalnya teman-teman tahu, salah satu standar SOP di teller bank, ya, di teller bank itu hampir ketika ada orang yang mau setor tunai, itu dia sampai bisa menyebutkan 8 kali menyebutkan nama. Padahal waktunya cuma durasinya nggak nyampe 5 menit. Tapi si teller itu bisa menyebutkan lama 8 kali di benaknya. Nanti cek saja di YouTube. Cek aja salah satu banknya itu ada namanya pelayanan teller bank BNI. Misalnya contohnya kan. Cek aja. Itu menyebutkan nama. Ada yang saya bantu. Misalnya kan, Pak sama ini ada yang saya bantu dengan siapa? Oh, Pak Budi. Ya, saya Rani Pak Budi. Baik. Pak Budi ada yang saya bantu, Pak. Oh, begini, Pak. Oh, baik. Saya hitung dulu Pak Budi ya. Pak Budi ya. Pak Budi ya. Terus sampai selesai. Terima kasih Pak Budi. Kalau misalnya selamat Pak Budi. Sampai 8 kali menyebutkan. Bayangkan. Maka ketika spelling nama itu ada terus. Teringat apa? Kita ini namanya dipanggil kayak gimana sih? Enak nggak? Semuanya contohnya nih ya. Bagaimana kabarnya Bu Tri? Kan langsung kepanggil. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Terpanggil namanya. Kalau gimana kabarnya teman-teman, nggak enak ketika sebutin gimana Mbak Bia, Bunda Bia, Bu Sri, itu terpanggil. Makanya ketika offline, ketika kita sering menyebutkan namanya, keren banget. Nah, Senang. tapi ini gimana ceritanya? Lah sudah fast, slow respon, nyebut namanya pakai auto text, apa yang saya bantu, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf layanan kami jam 8 pagi sampai jam 7 sore. Hello, aku butuhnya malam kok kamu dibalas baru sore. Maka itu kurang tepat. Satu, kurang fast responsif. Yang kedua, tadi kenapa? Orang yang ketika sudah nggak fast respon, sudah selesai, maka Pak akan ketinggalan. Ya kan, walaupun produk kita bagus, walaupun produk kita mungkin jauh lebih murah, walaupun produk kita itu banyak orang ketika sudah slow respon, nggak ketemu. Ya, nggak ketemu, harus dibalas. Makanya jujur, handphone saya ini kalau emang saya megang handphone benar-benar ada yang japri, saya usahakan itu saya yang langsung balas. Kalau misalnya saya buka dan saya belum sempat balasnya, saya cuma balas mohon maaf, sementara saya nggak balas dulu. Nanti kalau pas ini saya terima kasih. Itu poinnya. Tapi kalau kita emang sudah ngebuka dan kita emang ada waktu, walaupun cuma 1-2 menit, tetap komitmen saya kalau misalnya kadang, mohon maaf ya, kadang saya pernah karena di mobil, karena saya sudah terlanjur buka, maka saya harus berhenti di tengah jalan. Oh, dengan tanya di pinggir, ke pinggir, jangan repot ya. Ke pinggir dulu sebentar, saya balas dulu sampai selesai. Baru habis itu, Bun, mohon maaf, saya lagi di ini, nanti saya balas lagi ya. Oh ya nggak apa-apa. Itu namanya apa? Memberikan report informasi bahwa kita ini ngerespon. Walaupun dalam kondisi yang sebenarnya nggak apa namanya kurang pas, tapi kita harus memberikan informasi itu. Kadang misalnya malam nih selesai Zoom ini masih ada yang chat, tetap kalau emang saya masih megang handphone maka saya harus meresponnya. Makanya pembisnis online itu maka 24 jam waktunya adalah untuk pelanggan. Siapapun, calon maupun pelanggan. Itu harus.
Nggak bisa, oh saya kalau sudah jam 8 nggak bisa diganggu. Selesai. Maka kalau yang begitu ya sudah kerja kantoran aja. Nggak usah jualan online. Ya kan? Jadi gimana pun. Dan lebih ini lagi apa? Caranya bagaimana? Saya ini handphone ini semenjak sudah lama saya handphone. Jarang saya gunakan notifikasi pakai nada dering. Saya nggak pernah pakai nada dering. WA nggak pakai nada dering. Telepon nggak ada nada dering. Nggak pernah. Bahkan saya nggak tahu nada deringnya ini apa, saya nggak tahu. Ya kan? Nada dering gimana tahu? Paling cuman alarm saja. Saya pakai cuman tahu nada dering alarm saja. Kan lucu juga, alarm nggak ada bunyinya gimana ceritanya? Ya kan? Itu cuma hanya alarm saja saya pakai. Tapi kalau untuk telepon, WA atau apapun nggak pernah saya pakai nada dering. Prinsip saya ketika handphone ini saya pegang dan saya online, maka saya harus siap menjawab. Saya harus merespon yang memang yang harus saya respon. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda WA terus saya online tapi memang saya belum baca, berarti saya belum siap. Karena apa? Masih ada aktivitas. Ya kan? Tapi kalau misalnya saya sudah online dan saya sudah ini buka, maka saya siap untuk menjawabnya. Itu. Dan ini jarang dipakai ya. Kalau kita merespon, kalau bisa chat kita ini adalah chat yang terakhir. Kita yang terakhir, jangan sampai orang terakhir. Misalnya terima kasih ya Pak Saiful. Maka ya sama-sama sebagai Indonesia kita yang terakhir. Jadi apa? Kita siap, jangan sampai ada chat yang ngambang yang seharusnya kita jawab balas. Bahasa sama-sama, terima kasih banyak. Itu respon. Ya, itu poinnya. Makanya ketika misalnya bunda-bunda ada yang japri saya terima kasih, kadang kita kasih doa, itu fast respon. Ya. Tolong pakai ini, kenapa? Ini kayaknya simple, sepele tapi dahsyat loh. Ya, dahsyat banget. Dan saya melakukan itu sudah lama. Dan bagaimana caranya kita merespon dengan cepat. Ya, makanya kalau ada yang WA, kalau misalnya saya online, itu insya Allah nggak nyampe 1 menit, itu saya harus respon. Ya, oke, next. Ya, ini yang kelima. Yang keenamnya, kualitas produk. Ini yang sering terjadi. Kurang adanya testimoni yang membuat orang tuh jadi penasaran. Bermasalah dengan produk yang dijual. Artinya, kalau kita sudah bermasalah dengan produk, yang terjadi orang sudah tidak akan trust lagi sama kita. Apalagi sampai produk kita sudah terjual, tapi produknya bermasalah, tetap kita jual, itu sudah menyalahkan. Maka ada 2 kemungkinan. Orang itu akan komplain langsung ke Anda, atau dia akan namanya silent complaint. Ya. Apa itu silent complaint? Silent complaint nih ya. Ini contohnya begini ya. Silent complaint itu begini. Ya. Namanya silent complaint. Saya sampaikan. Silent complaint itu adalah orang komplain tapi nggak ke kita, tapi komplainnya ke orang lain. Ini yang berbahaya. Ya. Ini yang nomor 6. Nah, nomor 7-nya kurang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Gaptek. Nah, ini yang sering terjadi nih. Gagal teknologi, kurang konsisten dalam personal branding. Semua produk dijual semua. Nah, ini 7, kurang beradaptasi. Ya. Apa yang kurang beradaptasi? Contohnya, Pak, saya ini nggak bisa WA. Saya taunya cuma telepon sama SMS doang. Aduh, hari gini. Udah lewat sudah. Ada lagi, saya ada Facebook, Pak, tapi saya Facebooknya lama nggak aktif. Aktif, Pak, tapi nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, repot nih. Sekarang saya tanya, bunda-bunda semuanya pasti punya Facebook. Ya, kalau punya Facebook ya kan, coba cek Facebooknya sudah berapa lama. Oh, ada 10 tahun, 20 tahun. Saya sudah pakai lama banget. Iya. Pertanyaannya, berapa followernya? Follower saya sudah 5.000 mentok. Oh, keren banget. Sekarang tanya, cek kalau posting banyak yang like nggak? Itu dia permasalahannya, Pak. Saya posting sehari 2 hari yang like paling 1-2. Kadang 1 harus nggak ada lagi hilang. Astagfirullahaladzim. Berarti nih standarnya minimal di angka berapa?
10-20% dari follower kita. Contohnya, kalau followernya 1000, maka minimal yang nge-like itu sekitar ya 20-50 orang, itu standarnya. Berarti kita tuh aktif. Kalau kita 5.000, followernya 5.000, yang nge-like cuma 1-2, paling banyak 10, dipertanyakan. Berarti kita nggak suka like, komen, postingan orang. Itu yakin itu. Ya, cek saja. Itu ada hubungannya nanti di Facebook. Makanya saya kalau di Facebook itu orang yang membagikan postingan saya, dan saya wajib kalau memang saya lagi online wajib duluan nge-like. Saya wajib duluan komen. Itu keren. Makanya kalau ada yang nge-repost postingan saya, maka saya harus cek dan saya harus nge-like. Itu secara interaksi di sosial media. Ya. Terus kalau ada yang komen, kita like, dan minimal kalau emang kita harus balas, kita balas. Jadi itu adalah interaksinya. Contohnya, postingan kita ini ketika makin banyak yang like, yang komen, itu akan naik terus, algoritma kita tuh naik terus di atas terus. Itu. Coach, caranya gimana? Kan saya postingan sudah setahun ini, Coach. Ya. Gimana biar postingan itu seolah-olah kayaknya muncul kembali kayak baru posting, gampang. Mau tahu nggak caranya? Mau tahu nggak? Ya. Mau. Nah, caranya begini. Cek postingan yang lama, lalu ketik edit di kolom itu, tambahin titik, tambahin huruf apa, ya kan? Nanti kita Tambah dulu. simpan. Nanti otomatis postingan kita akan muncul lagi ke atas. Itu caranya. Coba cek aja, scroll dari 2 tahun yang lalu, ya kan? Cek. Wah, kayaknya bagus nih. Komen postingan orang, apa komen atau balas, atau terima kasih Bun like-nya, terima kasih Bunda Sepriani like-nya. Walaupun Bunda Sepriani cuma hanya nge-like postingan kita, tapi kita balas dengan komen, maka apa? Postingan kita akan naik ke atas. Kalau kita edit saja, kita edit, tambahin titik saja, titik, maka postingan kita naik ke atas. Nah, sudah pernah coba belum? Belum. Ah, ini ilmu baru. Ya kan, makanya kalau yang gaptek, aduh coach, saya nggak bisa Facebook, nggak bisa Instagram, WA aja saya pusing, ya sudahlah, mendingan tidur saja ya. Kalau nggak mau kalau Pernah, nggak, Coach, hah? Instagramnya. Ya itu ya. Pernah Instagram sama Facebook kan itu di apa Sepriani nggak pernah lagi aktifkan WA untuk mengeluarkan ide-ide keluar Instagram, YouTube, apa namanya itu Facebook atau apa. Tapi coach begitu dibuat reel sekali itu dikirim membludak dia gitu banyak komentarnya. Nah Padahal itu itu udah dia, lama gitu kan makanya coach. penting banget Bunda kalau ini. Contohnya, saya dulu sama sosial media tuh nggak care banget. Saya belajar waktu itu di Malang sama Coach Fahmi selama 5 hari. Saya dipaksa untuk posting, dan postingan itu minimal harus ada yang komen 350 orang yang like. Gimana caranya? Pokoknya hari itu harus ada 300. Wow, puter otak, langsung saya japri. Tolong dong, like saya, komen saya, postingan saya. Itu dipaksa itu. Dan sehari minimal 500 like. Dan sehari minimal 250 komen di Facebook orang. Maka kita akan naik. Kalau kita mau di like, di komen, maka kita itu. Saya lakukan kurang lebih hampir 1 bulan itu. Maka apa? Terus saja. Coach, berarti hari-hari seharian kita di Facebook terus. Tidak. Tidak mesti. Tapi kita nih harus ya kan mengapresiasi postingan kita, mengapresiasi like orang lain, dan mengapresiasi komen orang lain. Lama-lama. Dan alhamdulillah sekarang ya di Facebook saya ini sudah 5.000, bahkan yang ngantri itu sudah hampir ada 1.000 orang. Ada yang sudah 3 tahun ngantri, belum saya accept karena emang sudah penuh. Makanya kalau yang mau berteman di Facebook saya, nggak jadi pengikut. Kalau jadi pengikut, saya nggak tahu postingan teman-teman. Kalau mau jadi mau berteman di Facebook saya, japri dulu, Coach, mohon ya kan namanya ini, baru nanti saya pilih-pilih dulu mana yang nggak aktif, saya delete, baru saya masukkan lagi. Ya, harus begitu.
Karena apa? Berpengaruh nantinya. Itu kita belajar personal branding. Bukan pencitraan ya, personal branding. Beda. Kalau pencitraan itu beda. Ya kan, kalau pencitraan bodo amat. Gue posting ini, mau nge-like, mau komen bodo amat. Tapi kalau personal branding, postingannya dijaga. Interaksinya dijaga. Komennya dijaga. Itu, friend. Makanya saya kalau posting itu akan saya cek. Bahkan saya kalau saya posting cek, ini kok kenapa yang like sedikit ya? Bukan berarti saya pengen dihargai, bukan. Ini adalah introspeksi. Oh, ternyata timingnya tuh kurang tepat. Seharusnya jam segini. Oh, kenapa yang like sedikit? Oh, ternyata gambarnya kurang pas. Oh, karena ini. Jadi harus dipikirkan matang-matang. Ya kan, nggak sembarang asal curhat saja di Facebook. Kan namanya Facebook. Oh, hidup gini amat ya, share. Aduh, matilah kau. Ya kan, apa-apa semuanya di share. Ya, apalagi story WA. No. Ya kan, nggak boleh kita di story WA curhat macem-macem. Ya kan, sampai keluh kesah kita. Woi, hari ini pokoknya semangat. Tulang rusuk jadi tulang punggung. Pokoknya cari nafkah. Woi, kau ini mau ngapain begitu? Nggak perlu. I don't care. Ya kan. Bodoh amat. Lu mau posting apa? Bodoh amat. Jadi kita rubah pola-pola begitu. Makanya ketika kita posting sosial media apa? Hal-hal yang baik saja. Jangan sampai gudah gulana kita share. Ya kan? Biar orang tuh tahu kita lagi gudah gulana. Hello, you siapa? You siapa? Ya kan? Nggak perlu ya. Jadi jangan kegeeran. Jangan kegeeran you mau dihargain sama orang. Ya. Kita nggak bisa dengan cara-cara begitu. Oke ya. Itu yang ke-7. Jadi nanti mulai belajar. Ya, mulai belajar. Coba sekarang, ini langsung praktek ya di Facebook. Silakan, saya kasih waktu. Saya kasih waktu 2 menit. Bunda-bunda, cek Facebook yang mungkin 1 bulan atau 1 tahun yang lalu yang sudah pernah diposting. Terus diedit, tambahin titik, atau komen orang yang nge-like sekali saja. Saya kasih waktu Ya, orang itu yang nggak pernah. 2 menit dari sekarang. Saya nggak pernah posting Facebook kok. Saya nggak pernah Facebook. Kalau nggak ada, mungkin di Instagram atau yang lainnya. Coba silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk bisa meng-up to date postingan kita. Biar muncul ke atas lagi. Makanya yang pendakwah harus story juga. Yang pebisnis harus juga belajar. Itu namanya personal branding atau apa? Untuk interaksi di sosial media. Itu penting banget. Ya. Silakan coba cari postingan yang lama 1 tahun 2 tahun yang itu kayaknya postingan best, silakan naikin lagi. Ya apa-apa. Sambil saya Maaf, cek. Coach. Kalau yang Ketiknya berteman, itu. ada nggak yang belum berteman dengan saya? Saya belum. Saya belum. Saya belum, Coach. Silakan kalau yang belum Hmm. berteman boleh nanti. Juga, Kos. Nah, Bunda saya kemarin Mary. sudah. Nah, Bunda Mary belum berteman dengan Ini Kos. bisa. coba sekarang coba mintakan pertemanan. Nanti saya lihat. Sudah belum? Atau inbox di Facebook. Nanti saya akan jadikan pertemanan. Biar tahu. Ini penting banget personal branding begini. Masih gaptek. Oh, Nah, masih gaptek toh piye. aduh. Saya sering komen loh, Kos. Jadi komen ya. Siap. Saipul. Coba Saifullah Sahroni situ ya. Oh, Saipullah Saronis ya. Ya, Saifullah Sahroni. Cek terus. Putrinya ulang tahun ya, Coach. Oh iya. Barakallahu fiikum. Untuk Ya. putrinya. Jadi sebenarnya ulang tahunnya besok karena waktunya pasnya hari ini, jadi dibuat hari ini. Saipullah Saroni. Ya, Baik. sudah. Terus cek ya.
kalau emang bisa coba like atau komen postingan saya yang terakhir boleh atau inbox boleh. Nanti kalau inbox nanti akan saya cek, saya bisa pertemanan. Makanya ini ada berapa orang nih? Baru misalnya ada 10 orang nih yang belum pertemanan, nanti saya akan delete 10 orang yang tidak aktif. Ya, itu. Jadi saya kadang sebulan sekali itu merefresh pertemanan. Yang nggak aktif saya, walaupun itu teman kita kenal, saya hapus. Kenapa? Nggak berteman. Minimal yang sudah 3 bulan nggak ada interaksi, saya hapus. Jadi Facebook kita itu aktif. Ya, itu namanya keren. Kan sekarang tanya, Bunda mau nggak ketika posting di Facebook banyak yang like, banyak yang komen? Mau dong, ya kan? Pastinya mau. Cuman pertanyaannya, Bunda sering like komen nggak? Itu terus itu dia coach, saya males. Sama. Saya banyak di IG, Coach. Oh nggak Saya jarang. apa-apa. Kalau di IG banyak-banyaklah pakai reel boleh sekali-kali. Kalau pas lagi Ya. iseng boleh. Itu memudahkan. Nah mulai itu kan dapat notifikasi. Saya notifikasinya. Saya pertemuan di Facebook itu sama Coach Saiful. Di Telegram juga Coach pernah saya ini. Oh iya ya, boleh kalau saya di Telegram itu saya lebih kurang. Nanti kapan-kapan saya akan lebih aktif lagi Telegram. Padahal di Telegram itu saya ada komunitas, ada grup Oh, ya. hampir sampai berapa ribu ya kan. Ada channel Telegram, ada audio Telegram, ada yang chat langsung Telegram juga. Sering kadang saya share. Mau Coach. Join Telegram. Oh, Telegramnya mau ya? Oke, nanti saya share channel Telegram saya ya. Nanti Ya. Bunda bisa ngelihat kata-kata motivasi yang mungkin dari tahun-tahun Ya. yang lalu tuh, boleh. Hmm. Saya izin ya, ini langsung aktif. Kita cek dulu. 3 tahun lainnya, 3 tahunan ini. Gitu. Oke. Nanti saya kirimkan tautannya ya. Oke, Coach. Yuk. Jangan pikirin pesan. Oke, sudah? Udah, Coach. Oke, baik. Oke, Yati-Hatta, komen coach. Oke, sudah coach. Oke, baik. PP-nya itu saya PP saya. Nah. Oke, baik. Itu adalah untuk interaksi ya. Nanti saya boleh inbox saja nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ini inbox nanti saya akan follow up. Saya akan lanjutkan dulu. Ini poin-poinnya. Jadi gimana caranya biar kita ini menjaga interaksi sama customer ya, menjaga interaksi sama pelanggan. Maaf, Coach, buka FB kepental keluar. Oh, kenapa? Buka FB kepental keluar dari Zoom. Oh, Masya Allah. Sekarang sudah masuk lagi. Sudah. Oke. Baik, ya. Sekarang balik lagi ke ini. Nanti akan saya cek untuk pertemanannya. Boleh inbox juga boleh, silakan. Ya. Siap. Oke ya, saya akan lanjutkan poin-poinnya. Wait.
Tadi terakhir adalah tentang ini ya, kurang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Artinya kita harus jangan sampai kita gaptek, gagal teknologi. Oke. Nah, boleh. Ini saya jabarkan, tapi nggak secara detail. Saya hanya poin-poinnya saja. Nanti akan saya jelaskan next saja. Biar benar-benar bisa screenshot saja dulu. Apa itu? Ya. Sadar bisnis. Pertama kan, sadis. Ini. Yang kedua, silakan boleh screenshot boleh ya. Nah, kejam atau tuh kekeh sama tujuan. Ciri-cirinya apa? Nah, ini. Nggak peduli apa kata orang. Ini poinnya penting nih. Bodoh amat. Kalau orang sudah tujuannya sudah solid, kekeh, maka satu. Yang kedua, berani mengambil resiko. Ciri-cirinya yang ketiga, nggak pernah puas sama hasil. Yang keempat, nggak bisa diam. Silakan screenshot. Ya. Nanti kita terangkan pas nanti kita buka untuk semua, untuk umum. Jadi manfaatnya lebih banyak insya Allah. Yang kedua, ini kejam ya. Ini galak. Nggak takut ditolak. Apa ciri-cirinya? Nggak minder. Yang kedua, nggak gengsi. Yang ketiga, nggak baperan. Keempat, nggak nyerahan. Ya, Boleh screenshot boleh ya, silakan. Oke, sudah? Lanjut ya. Oke, berikutnya brutal, berubah total. Pertama, ciri-cirinya fokus, kerja keras, tekun, passion. Apa tuh passion? Dia punya semangat dalam mengerjakan sesuatu. Jadi passion. Ya. Nah, sudah dapat semua ya? Oke, close. belum Kos. Oh, belum ya? Coach, ketinggalan. Yang ke satu Coach, ketinggalan. Yang ke satu aja ketinggalan. Oke, Iya, saya baik. ingat satu, Coach. Saya ulangi dulu dari awal dulu ya. Yang ke satu nih. Ini ya. Oke, saya ulangi dari awal. Nah, nih, satu. Ya. Sudah. Ya. Oke, yang kedua. Coach, pelan-pelan. Dah. Sudah. Nah, silakan. Saya udah bobo. Sudah. Oke, sekarang berikutnya. Nah. Sudah? Lanjut. Ya. Oke. Sudah ya? Ya. Oke, siap. Baik. Oh, nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang itu semua ya. Coach minta slide yang nomor 4 tadi, Coach. Maaf. Oh, nomor Belum. 4. Nomor 4 yang itu, yang 7 alasan pelanggan tidak beli lagi. Oke, nomor 4 ya. Proses yang rumit, bertele-tele ketika menjelaskan, tidak simpel, efisien, dan mudah dipahami. Oke, sudah Bu Umi? Ya, Coach, juga, terima kasih. Ada lagi? Nomor Selesai. 1 Coach. Sadis, kejam, Nomor 1. Ya. Nah, ini. kejam, galak, brutal. Galak Nomor 3 banget. Coach, nomor 3.
Oke, nomor 2. Saya ulangi Tiga. pelan-pelan ya. Ya, 2 coach. Oke. Nah, Nah, sudah. 3. Oke, nomor 3. Oke, nomor 4. Guru 4. Nah, kajian nama bisnis. oke, nomor 4 sudah. Belajar ini. Sekarang nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Oke. 7 belum. Jalan yang ini. Alhamdulillah. Bentar ya. Semua. Aduh, nomor 7 belum. Baik. Coach, saya ketinggalan, Coach. Yang mana, Bunda? Nomor 7. Soalnya tadi banyak yang kirim pesan ini minta dijawab. Oh, begitu. Baik, nanti Ulang saya dari kirim 1, Coach. ke grup saja ya. Oke? Ya, Coach, kirim Oke, grup. oke. Sip. Silakan. Nah, tapi kalau dikirim di grup, pelajari ya. Jangan cuma di-share aja. Sebelum di-share, pelajari dulu. Nanti pas Ya, nggak di-share share. tahu maksudnya kayak gimana, pelajari dulu baru di-share. Oke ya? Coach, banyak yang bertanya ini. Jadi menjawab pertanyaan sini. Aduh, ketinggalan. Oke. Siap. Nah, saran kalau emang kita lagi ngikut Zoom ya, maka sampaikan saja. Ya kan? Mohon maaf, nanti akan saya jawab lagi. Saya lagi ikut belajar. Jadi enak. Apa-apa itu. Menyampaikan Dari begitu. kakak, Coach. Oh, gitu ya. Siap. Oke ya. Nah, oke, sekarang ada yang mau bertanya? Silakan. Coach. Ya. Coach. Siapa yang bertanya? Saya Coach. Oke, Bu Nung, Nur Jamilah, Kayu Agung. Wih, Kayu Agung. Insya Allah. Silakan. Ini Coach, saya kan meneruskan bisnis ya, bisnis suami. Jadi sebenarnya memang sama-sama punya bisnis yang sama gitu ya. Ya. Kemudian ada yang bisnis yang berbeda juga, yang punya khusus punya saya. Kemudian sekarang karena suami sakit, kemarin sempat stroke, sekarang baru aktif juga belum full. Jadi harus sama-sama mendamping gitu ya dengan usaha tersebut. Nah, pada awal-awal usaha, dari awal saya membersamai beliau itu, ketika ada pelanggan itu mesti mau bertemu dengan pemilik gitu ya. Ya harusnya harus bertemu dengan suami saya gitu. Nah, jadi ketika klien itu sudah saya terangkan, sudah saya berikan penjelasan, tapi sering belum deal gitu ya, belum deal. Nah, ketika bertemu dengan suami saya itu deal gitu ya, padahal apa yang dijelaskan itu sama gitu. Itu terjadi seperti itu. Kami kebetulan ketika saya buka toko sendiri itu biasa jadi gitu kalau khusus saya yang mengelola. Nah, ketika saya mengelola yang punya suami itu seringnya seperti itu gitu. Sering terjadi seperti itu. Pertanyaannya. Yang ditanyakan itu apa gitu ya pengaruh-pengaruh apa gitu, apakah yang kenapa gitu, padahal usahanya sama gitu ya, usahanya sama. Ketika punya saya sendiri itu bisa jalan gitu, bisa lancar. Tapi ketika punya suami kok harus oleh suami gitu baru deal gitu. Bisnisnya apa? Ya. Bisnisnya apa? Saya jualan gordeng. Oke, Toko baik. gordeng. Baik ya, langsung saya jawab. Kenapa kok ketika saya jualan sendiri mudah, pas ketika jualan punya suami kok harus suami yang ngedilin? Jadi setiap orang punya gaya cara menyampaikan, menawarkan. Ada orang yang percaya karena dari cara penyampaiannya, ada orang yang percaya karena sudah merasa nyaman dengan orangnya itu sendiri.
makanya akan berbeda. Ya, pasti orang itu akan ngedeal dengan orang yang sudah bisa ngejalaninya. Contohnya gini, kenapa kok bisnis suami saya pas saya ini kok orang maunya ke suami saya, kenapa ya? Maka pasti caranya suami bunda itu ya Bunda Nung tuh berbeda cara menyampaikannya. Makanya setiap orang itu pasti akan berbeda cara menyampaikan, cara jualannya. Ya, ada orang yang langsung dengan untuk temu harga harus dijelasin dulu. Itu coba cek saja. Makanya sekali-sekali kalau pengen tahu caranya, cek ketika suami lagi jaga toko, Bunda ikut dan ada customer, dengerin dulu bagaimana caranya menyampaikan, bagaimana cara ngedilin. Itu baru ya. Walaupun dengan cara yang sama tapi akan berbeda. Oh, caranya begini. Oh, caranya begini. Ya. Biasanya kalau yang laki-laki itu tergantung. Kalau customernya dia ketemu laki-laki lagi, maka apa? Dia langsung order saja, pilih yang ini. Kalau customernya perempuan, woi macem-macem. Nah, suami kalau bisa jadi suami bunda tuh sabar. Oh, begini bunda. Oh ya ini lagi, itu juga sama. Nah, kalau perempuan biasanya, ya mohon maaf ya, ketika jualan itu, sorry ya, itu kurang banyak sabarnya. Oh ini tanya-tanya doang, beli enggak segala macam, itu sebanyak gerundelnya. Makanya akan berbeda dengan cara ngejualnya. Saran, kalau ibu mau bisa jagain toko suami dan mudah cara ngejual dari toko suami, ikuti cara bagaimana suami menjelaskan ke pelanggan, ke customer. Maka ikuti caranya kayak gimana. Nggak bisa cuman, walaupun produk yang sama akan berbeda cara penyampaian. Itu poinnya. Sudah pernah belum bareng sama suami terus suami ada orang yang mau beli suami dan bunda itu ngelihat di sampingnya cara menawarkannya. Di awal-awal kami usaha 5 tahun itu sama-sama ya, Oke. sama-sama 5 tahun. Nah, setelah ya hampir ini baru saya buka toko sendiri karena kata suami udah buka toko sendiri. Nah itu udah ya buka toko sendiri gitu ya sampai ya itu kadang-kadang yang itu jalan biasa malah lancar gitu alhamdulillah gitu ya. Nah pas sekarang harus bersama lagi gitu karena dengan toko Oh, saya akhirnya tutup ini lagi gitu. oke. Ada karyawan bahkan sampai dengan karyawan terutama yang paling parah dengan karyawan ya. Nah, kenapa? Jadi kadang-kadang nggak ada pelanggan datang gitu. Hmm, Pelanggan bukan berkurang ketika dijagain oleh pelanggan itu oleh karyawan. pelayan gitu. Ya ada karyawan itu. Itu Sebenarnya yang agak-agak parah gitu jadi. nah, sebenarnya bukan masalah kok kalau yang jagain karyawan kok pelanggannya sepi, kok yang jadi owner kok jadi rame. Sebenarnya bukan masalah itu ya. Jadi jangan jadikan mitos ya. Tapi permasalahannya adalah kenapa ketika ada customer ya kan terus ketika dijelasin kok maunya sama suami yang kayak mudah ya kan. Sebenarnya tinggal ditentukan saja SOP-nya, cara menyampaikannya. Biasa jadi ada namanya customer lama yang memang dari customer suami, mudah cara cara apa namanya? Cara menjelaskannya simple, jelas, nggak bertele-tele, ya kan? Itu bisa jadi atau mungkin ada cara gaya bahasa yang berbeda. Itu juga ada. Soalnya gini ya, ada orang yang jual produk itu bukan karena produknya, tapi cara menyampaikannya tuh enak. Jadi orang jadi terkesan dengan begitu. Ya, makanya Bunda kalau bisa saran saya coba belajar ilmu komunikasi tentang memahami karakter pembeli. Ya, karakter pembeli. Sebenarnya banyak karakter pembeli kayak gimana dan kita ngeladenin kayak gimana. Contoh ya, saya kasih contoh nih ya. Karakter pembeli yang pembelinya visual, ingat ya, karakter pembeli visual apa? Dia kalau misalnya datang, kalau misalnya toko hordeng, maka dalam benaknya itu akan memperhatikan warna, akan memperhatikan bahan, akan memperhatikan visualnya secara menyeluruh. Ya, maka kita harus menerangkan juga dengan secara visual tentang warnanya, harus tahu perbedaan warna ini tentang ini, corak ini tentang ini. Itu satu. Yang dua, kalau ada customer yang contohnya dia punya karakter auditory.
Kalau customernya auditori, maka dia nggak butuh kualitas segala macamnya, tapi dia hanya butuh diyakinkan dengan menjelaskan dengan jelas. Itu, ya. Itu dua. Biasanya kalau customer auditori, Bon, ada hordeng yang kayak begini nggak? Oh, ada, harganya bagus ini. Oke, beli, sudah. Tapi orang visual, nggak. Harus ditampilin ini hordeng yang A, B, yang C, yang D, bentuknya kayak gimana, ini dibedain segala macamnya. Maka kita harus menerangkan itu juga. Jangan sampai ini orang cuma milah-milih beli enggak ya kan, bikin ribet saja. Itu karakter visual. Maka kita harus terangkan dengan cara begitu juga. Jualan jilbab juga sama. Kalau karakter visual, dia akan dipilih dari 12 aneka jilbab, ternyata yang dipilih cuma satu. Akan diberantakin semuanya. Dia akan dicek. Itu contohnya. Satu lagi. Diberantak. Kalau tidak beli ya dia. Kadang nggak beli. Ya itulah nikmatnya. Sudah berantak tidak beli lagi. Oh, makanya doain. Itu dia. Keren. Jalan. Kos, saya dulu cak itu kos. Gitu ya. Kita dipakai Bun itu. Rasanya mau marah. Oh, cuman Jangan. mau marah itu calon pelanggan. Keuntungannya Bunda ngelipet. Ya kan? Kalau kita mau Untung kesel itu pedagang calon melipat. pelanggan. Kalau Keuntungan kita itu ngelipet Bunda. kalau marah kita repot, pelanggan kabur, maka ya sudahlah, ngelus dada saja. Oh, hidup. Itu yang Kos, itu. saya tuh kos ya. Ya, Mama. Sekarang bergerak di tenda. Ya. Ya, jadi pemasaran tenda tuh kalau kita kan punya hiasan pengantin kos ya. Ya. Saya tutup dulu, maunya yang mana? Jangan dibuka semua. Maunya yang mana dulu? Nah, itu Bun, bisa Bun yang bisnis tenda bisa kerjasama dengan kami. Wah, tuh keren. Pembuatan tenda yang baru, mungkin model-model yang baru bisa kami buatkan. Weh. Nah, gimana Bunda Mary? Ya? Ini saran Bunda Mary, kalau Ya. misalnya ada orang yang tanya tenda, Bunda Mary sudah bisa mempersiapkan ya kan bahan-bahannya, sampling-samplingnya saja yang sudah dijajarkan. Bunda Mary sekarang sudah punya 12 macam, ya kan? 12 macam. Maka jajarkan dulu. Baru dia dengan milih. Kalau misalnya gini, Bun, yang model sekarang menurut Bunda tuh apa? Baru. Ini loh, model sekarang ada 3. Biasanya kalau orang milih tenda itu, yang ditanya, emang Bunda lebih suka warna apa? Saya ini keluarga biru, darah biru. Maka sudah, kasih aja biru, jangan kasih darah merah kau. Selesai urusan. Kali saya lihat, suruh buka IG. Nah, kalau nak warnanya, ini ready. Modelnya, coba buka IG saja. Gitu, Tat. Nah, sebenarnya Bunda, kalau modelnya coba buka IG saja. Itu namanya, mohon maaf nih ya, itu namanya bikin rumit pelanggan. Maka Tapi yang sarannya, kita, Tat, yang buka IG, Kalau biasanya bisa, gitu bisa ada. jadi beli. Sekarang Ya. tidak pakai lagi, Tat. Terlalu banyak kalau kena putus semua, Tat. Jadi, buka IG-nya, maunya yang mana ini, nah. Tuh. bagusnya Bunda, ini kalau mau lebih bagus lagi, ada namanya landing page ya. Landing page itu sekali ngeklik, itu bukan di IG, sekali ngeklik itu orang sudah bisa tahu macam-macamnya, tinggal diklik nanti otomatis bisa menyesuaikan. Itu namanya landing page ya. Itu di mana, Tat? Landing page itu tinggal dibuat saja. Ada orang yang untuk membuat landing page itu ada, tinggal Bunda itu mau isinya apa saja. Ketika diklik nanti keluar Bunda landingnya, terus mau macamnya apa saja, mau pilih kayak apa, modelnya kayak gimana, nanti tergantung, nanti di konsep. Bunda tinggal konsep, yang membuat adalah orang IT-nya. Itu mudah. Nanti kalau ada yang tanya, Bunda tinggal kirim linknya. Silakan Pak, ini landing page saya. Kayaknya keren banget. Landing page lagi kan. Dibuka, klik, langsung keluar semua. Itu ada. Ya, itu mudah kok. Biayanya nggak sampai 500.000. Ya kan, tinggal minta saja. Bunda siapkan foto-fotonya, jenis kayak gimana. Maka lebih mudah, lebih elegan. Dan biasanya
ketika sudah orang main landing page ya kan, orang itu kalau mau nawar harga itu kadang malu. Kenapa? Sudah profesional. Nanti kapan-kapan Bunda saya kirim sampelnya. Nanti bisa bisa saya kasih nomor telepon teman saya yang biasa buatin. Nanti bisa dipandu ya. Oh iya, Tat. Makasih, Tat. Oke, baik. Tadi ya siapa yang mau bertanya lagi? Saya Coach. Saya ke Oh, sebentar. Oke, saya Uset dulu, uset. ini ada. Oke, saya tanya dulu, ada Bunda Bia yang berikutnya, terus habis itu Bunda Tri Handayaningsi. Oke, dua dulu ya, Bia dan Bunda Tri. Oke, silakan Bunda. jadi coach saya kan punya kelas ya di rumah Ya. mengenai desain baju pakaian gitu karena saya bergerak di situ memang udah lama. Ya. Yang saya tanyakan itu akhir-akhir ini apakah saya kurang promosi jadi kadang-kadang murid saya tidak seperti banyak dulu. Memang saya pasang pamflet-pamflet ya. Saya pasang banner-banner di simpang-simpang jalan. Cuman memang saya pernah di media sosial, tapi karena di media sosial itu mencakupnya banyak, jadi juga kurang pas mau masuk. Karena ini di media sosial kan seluruh Indonesia, karena ini kan untuk pakaian, kelas di pakaian itu kadang-kadang untuk online agak sulit. Karena apa ya, mengenai dia harus nyata dan visual, karena untuk yang di online itu agak susah, saya pikir. Tapi saya ingin mencoba, tapi nggak masuk juga. Waktu itu pernah saya pasarkan di online, tapi nggak masuk. Yang ini saya tanyakan itu, kadang-kadang orang lewat aja atau memang saya nggak pas pasang bannernya, apa ya yang harus saya lakukan untuk menaikkan ini lagi? Oke, baik Bunda. Saya langsung jawab. Untuk iklan di media sosial itu sebenarnya sudah ada klasifikasinya. Contohnya, Bunda mau iklan di Instagram yang bersponsor, itu sudah ada kategorinya. Wilayahnya mau disebarkan di wilayah mana saja. Umurnya umur kisaran berapa. Terus di levelnya level berapa. Itu bisa ada mengklasifikasi itu. Jadi bukan media sosial, bukan berarti media sosial. Udah saya lakukan juga itu. Waktu itu saya mau buka kelas online juga, Ya. tapi nggak masuk juga. Itu untuk ini iklan online, iklan ya. Ya, iklan. Nah, kalau yang di iklan itu sebenarnya banyak Bun. Kalau di Instagram yang bersponsor itu ada klasifikasinya. Klasifikasinya itu maksudnya maunya wilayah mana nih Bunda marketnya. Nanti ketahuan. Oh, marketnya wilayah Palembang saja atau mana nanti ditentukan. Bahkan Palembang itu wilayah mana saja. Itu bisa menentukan. Jadi yang melihat iklannya Bunda adalah sesuai dengan target. Itu ada. Nah, itu nanti coba kalau emang mau diiklankan lagi, tapi harus ada bahan materi yang diiklankan secara visualnya, foto produknya, terus juga konten-kontennya itu disiapkan. Udah saya bikin itu. Nah, kalau sudah dibikin, biasanya kalau iklan itu nggak langsung ketika iklan tuh orang langsung beli. Biasanya seminggu atau 2 minggu baru ada interaksi. Iklan itu biasanya begitu, nggak langsung dia ngedapetin. Dia akan muncul terus. Karena saya ini sudah sering lakukan iklan kalau promosi di delivery box, ya kan di outlet-outlet yang lainnya itu ada budget iklan sendiri. Itu yang memang ada. Cuman aku harus dipersiapkan kontennya yang bagus. Ya, mau konten Instagram atau Facebook Ads itu nanti bisa belajar dengan digital marketing. Itu bisa. Ya. Kalau mengenai itu coach, saya pasang banner-banner itu Banner-banner itu kurang maksimal, Bun. Ya. Sekarang banner itu sudah kurang pas. Karena gini, bukan percuma ya. Kita nyetak brosur, kita kirim ke mana-mana kurang maksimal. Sekarang sudah dunia digital. Ya. Dunia digital, orang itu walaupun nggak ngelihat langsung wujud rupanya, tapi dengan bentuk visualnya saja orang bisa trust sama kita. Ya, itu yang harus disampaikan. Makanya
bahan-bahan untuk iklannya itu harus secara visualnya lebih bagus, konten-kontennya bahasanya juga harus lebih bagus lagi. Ada bagian tentang konten kreator. Kalau Bunda memang mau ngiklan lagi kayak begitu, coba saja nanti bisa nanti saya kirimkan nomor teleponnya biar Bunda bisa konsultasi iklan yang tepat kayak gimana dan caranya kayak apa, biayanya Iya, berapa. Dan kalau iya, bisa nanti harus ada admin yang nanti fast respon. Percuma kalau ngiklan tapi kalau kita nggak fast respon itu nanti akan iya, sia-sia. Harus ada admin khusus yang untuk memfast respon kalau sudah berani iklan. Ya. iya, iya, iya. Oke. Baik Makasih Bunda, Coach Saiful. sama-sama Bunda Bia. Sekarang Bunda Tri Handayaningsi, monggo. Silakan Bunda, di unmute dulu. Iya. Terima kasih Coach. Ya. Ini banyak persoalan sebenarnya ini. Oh. Sama Bunda, kita juga punya banyak masalah Bunda. Kita cari solusi Bunda, cari solusi kita cari. Iya, nanti Coach yang ngasih solusinya gimana ini. Ya. Saya kan ini bergerak di usaha jasa di Sanggaria Sigra, itu yang di FB itu Sanggaria Sigra. Coach sudah saya ikuti tapi belum diterima. Nah di situ waktu COVID kemarin kan semuanya kan ke cancel semua itu kegiatan ya Coach ya. Nah, terus saya masuk di MR. Waktu itu ada TOMR 1, kemudian ada launching dinar. Nah, saya masuk ke situ Coach. Alhamdulillah berkah. Waktu itu masih PDKR, kemudian jadi SBMR, lolos SGS 1, SGS 2. Nah, kemudian ke depannya kan sudah upgrade itu jadi WR. Nah, kemudian ngumpulin ini SBMR itu. Nah, kendalanya gini, mereka itu pada tidur, nggak gerak semua. Nah, itu caranya gimana? Sudah dikompor-komporin gitu. Jadinya kayak saya jadi leader itu kayak gimana? Nah, kemarin sudah ikuti ini kelasnya Coach ini, alhamdulillah hari ini tadi sudah mulai gerak. Masya Allah. Datang daftar FBMR, terus dia malah cerita gini, Bun, kayaknya Bunda itu nggak pernah deh cerita-cerita mau jualan dagang itu kayaknya cuma cerita-cerita saja. Dia malah tertariknya di situ karena saya mengenalkan itu saya semata-mata nggak dagang, gitu. Saya hanya siar saja gitu. Alhamdulillah dia punya keinginan pengen punya toko emas gini-gini. Ya alhamdulillah kita support. Nah tadi sudah alhamdulillah sudah daftar. Kemudian yang lainnya sudah mulai gerak karena ini ya saya sudah mulai ini ngompor-ngomporin lagi. Kalau kemarin kan saya merasa ngeblok itu ya, ngeblok. Ya, alhamdulillah ini sudah mulai gerak lagi. Kemudian yang satunya lagi, ya ini memang saya tidak maksimal di media sosial, di FB atau apa. Nah, saya belajar lagi kenapa dulu bisa banyak apa ini namanya pertemanan. Nah, itu karena kalau pas saya tampilkan untuk profil saya hadir di situ banyak yang nge-like. Nah, tapi begitu kemarin aku masuk dinar di situ 1-2 gitu. Apa karena saya gregetnya kurang atau gimana? Saya pelajari di situ. Nah, terus itu kan di FB itu saya isi dua brand ya, satunya Sanggaria Sigra itu memang alhamdulillah sudah berjalan, itu sudah dikenal di Semarang. Nah kemudian yang satunya Dinar itu bagaimana itu satu akun berdampingan atau dipecah itu Kun? Itu pernah bikin akun buka untuk Dinar tapi ke blogger nggak bisa buka lagi, udah hilang itunya, lupa, terus nggak dibuka lagi. Nah saya teruskan yang di satu akun saja.
Itu Ya. saran coach gimana? Oke, baik ya. Masya Allah. Jadi gimana caranya nih kalau saya di sosial media, kalau masalah profil saya itu orang banyak banget nge-like, pas jualan satu dua yang nge-like, ya kan? Itu Iya. kayak begitu. Nah, sebenarnya Bunda pakai copywriting. Copywriting adalah cerita, ya kan, aktivitas Bunda, tapi nanti pelan-pelan dimasukin semacam iklan terselubung gitu loh, ya kan. Contohnya masalah dinar, ya kan. Bunda tentang cerita aja, story Bunda yang like itu sebenarnya jauh lebih penting daripada jualan, karena emang dimanapun orang tuh nggak mau dijualin, ya kan. Facebook itu adalah untuk pencitraan personal branding. Kalau tapi misalnya seminggu sekali boleh nge-share produk, tapi jangan hari-hari produk terus bosen, oh jualan terus nggak ada yang like. Pas sudah ngomongin kehidupan, ngomongin ini banyak yang pada nge-like, bagus itu. Justru ketika ngomongin masalah personal brandingnya Bunda, banyak yang like, direspon saja terus. Nanti biasanya orang kalau mau beli nggak di Facebook, dia akan japri, akan di inbox. Kenapa? Bukan karena produk yang Bunda tawarkan, tapi karena apa? Ada rasa asik ketika berinteraksi. Ih, ini orang enak banget ya. Di sosial media aja interaksinya enak. Apalagi ini, cobalah saya mau berinteraksi di sosial media. Akhirnya janjian ketemuan. Oh ternyata enak juga. Itu yang akan jadinya. Makanya gini, ya, adalah saya pernah sampaikan begini ya. Nih, know, like, dan trust. Ya, tahu, suka, dan percaya. Ya, bagaimana orang mau tahu kita aja nggak pernah personal branding, nggak pernah nge-share produk, nggak pernah ada copywriting, nggak pernah like dan komen. Gimana orang mau tahu pertama? Jadi sekali-kali Bunda enggak apa-apa share tentang produknya, jangan cuma hanya cerita-cerita saja, tetap ada poin-poin begitu. Yang kedua, setelah orang sudah tahu baru akan suka. Suka kenapa? Sikap kita, interaksi kita. Terus juga apa? Kayaknya enak, ada rasa kenyamanan. Baru yang ketiga, trust. Apa itu trust? Ada kepercayaan. Kalau orang sudah trust sama kita, itu akan melakukan kerjasama bisnis sama kita. Ya. Tapi kepercayaan itu bisa dibangun dengan like. Like itu dibangun dengan rasa kita saling tahu, saling kenal. Know, like, dan trust. Nah, Bunda posisinya, know-nya, personal brandingnya harus dimunculin lagi. Harus sering-sering. Nggak harus setiap hari megang Facebook. Paling nggak sehari itu setengah jam saja. Ya kan di sosial media, like postingan orang. Yang lama postingan like lagi. Nanti nama kita tuh naik di atas. Urutan di atas. Itu biasanya kalau sering banyak like komen, maka urutan kita di atas. Jadi kalau orang itu ingat sama lagi ada keperluan apa, ingatnya sama Bunda, nggak sama yang lain. Kenapa? Bunda yang sering menyentuh like bukan perasaan tapi interaksinya. Itu loh. Pasti akan begitu. Nyempel dikit boleh coach? Boleh, Saya kan nggak silakan. pernah ngasih status lagi ya coach ya. Ya. Tapi komen dan like itu sering coach mendoakan gitu. Ya, kalau bisa status juga Bunda. Jadi merespon. Kalau cuman Bunda Wajah boleh ya kata Ustadz tuh jangan nampilkan wajah nanti sampai mati katanya kita masih dihisap. Jadi aku takut coach. apanya? Nampilkan apa wajah? Wajah kita gitu kan. Katanya apalagi kita sendiri foto katanya. Nanti kita udah mati pun katanya dihisap muka kita, kata wajah kita itu ada di sosial media. Makanya saya stop gitu. Ada yang bilang begitu. Ya Bunda harus kita cek dulu posisinya di situ mau ngapain dulu. Kan kita punya niat dan cara dan tujuan beda. Kalau kita langsung wah nanti dihisap semuanya, gimana orang mau bisa tahu? Memang ya kan ada orang yang punya prinsip begitu. Nah, ada dalam dunia bisnis itu banyak cara. Ada orang yang mengenal dengan cara meng-share produknya. Ada orang yang mengenal dengan cara personal brandingnya. Ada orang yang mengenal dengan cara share ilmunya. Ada orang yang mengenal dengan cara interaksinya. Jadi berbeda-beda. Kalau Bunda langsung, wah nanti di sub segala macamnya dan Anda yang begitu, akibatnya
yang seharusnya tujuan bisnis Anda itu Bunda itu bisa meluas, ya kan, lantaran karena kurang ada kejelasan, artinya apa? Jadi malah meredup, ya kan? Jadi kalau saran saya, coba kalau Ya, yang Coach ya, tetap tapi tidak usah sering, tapi membatasi aja Coach ya, tetap nge-like ya. betul, membatasi boleh, ya kan? Kan niat kita kan untuk berdakwah, makanya copywriting, Dakwah. Ya, caranya. itulah kadang-kadang orang tanya, kalau dakwah tuh kan sekarang udah berubah gitu kan. Ya. Dia lihat ini ya, udah lihat gitu. Jadi yang kalau dibuka itu kan suka keluar tuh Kak, Coach, yang kita belum pakai rapi gini kan, Mas, belum berhijab lah kita gitu. Ya kan Belum belum bismillah. yang hijrah lah kita. Suka metu-metu lagi kan gambar-gambar itu Coach Ya, kan. insya Tapi Allah, kalau yang sekarang mudah-mudahan ya ini, mudah-mudahan dengan begitu kan kita lama-lama kita perbaiki, ya kita perbaiki. ya, Ya tiap orang kan nggak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan. Tapi ya, kita belajar dari ketidaksempurnaan untuk konsisten dengan kita menjadi lebih baik. Itu aja poinnya. lebih baik. Oke, Dakwah-dakwah tidak apa-apa ya Coach ya, kita share ya Coach. yes, insya Allah mudah-mudahan itu bisa jadi amal jariah juga ya. Yang Baik, satu lagi Coach tadi yang saya gunakan satu akun untuk 2. oke. Jadi Bunda, sekarang saya tanya, dari 2 akun itu mana yang prioritas, yang lebih banyak Bunda, orang tuh trust dengan produk Bunda? Yang lebih banyak interaksinya di mana? Ya, nomor ini kan awalnya saya pakai untuk Sanggaria, sampai yang Google Map-nya juga saya nyerapnya konsumen dari situ. Nah, Iya. saran saya Bunda, tetap pakai yang Sanggaria, yang akun itu ya, itu sering di-spill, akun yang satunya lagi sering di-spill saja. Sering di-spill itu maksudnya dimasukkan saja di situ. Contohnya gini, Bunda ini akun Facebook apa Instagram? Yang Facebook, Instagram juga semuanya saya awalnya kan memang orang mengenal saya Sanggarias, Sanggarja Sigra. Oh, Nah, berarti ada Sanggaria, terus satu lagi apa? Dinar. Dinar. Nah, Ya. kalau bisa enggak apa-apa Bunda. Kalau yang terkenalnya Sanggaria, nanti di Iya. bawahnya itu dikasih @dinar itu. Iya. Nanti Siap. orang Iya. akan bisa ngelihat sanggarnya Bunda dan @dinarnya juga. Nggak apa-apa di-spill, nggak Apa-apa, apa-apa. ya. Jadi nggak perlu kita harus dua-duanya diposting, tapi paling tidak tetap sanggarnya jalan, dinarnya jalan, tapi prioritasnya orang tahunya adalah di sanggar dinarnya saja. Nanti ketika dia ngeklik atau ngelihat postingan tentang dinar, tetap nanti ke Bunda juga. Yang penting nomor teleponnya atau mungkin informasinya adalah satu pintu. Gitu. Iya. Itu saja. Jadi prioritasnya adalah sanggarnya karena Bunda terkenal dari sanggarnya. Dinarnya tetap di-spill saja. Bisnis kita ada ini, ada ini, ada ini begitu. Ya. Jadi Ya, alhamdulillah memang mudah kan. Sanggaria Sigra itu domisilinya di Dinar. Komplek nah, Dinar ya, itu. Yeah. boleh Bu nanti yang di Instagramnya boleh follow saya, nanti saya follow juga. Yang Instagram saya Coach Saiful. Nanti siapa tuh saya bisa lihat-lihat ya kan posting-postingannya. Itu sudah lama, sudah bertahun-tahun nggak aktif. Aduh, gimana ceritanya? Harus diaktifin lagi dong. Iya, Ya kan? siap-siap. Oh, leadernya nggak aktif, gimana mau anak buahnya mau aktif? Ya kan lucu. Jadi jangan salahkan anak buahnya kalau leadernya nggak aktif. Jangan Siap. salahkan muridnya yang ngantuk, tapi gurunya yang nggak proaktif. Siap. Ya kemarin dapat ayatnya itu bagus yang apa? Oh gitu. Jihad harta dan jiwa itu. Masya Terus Allah. ini Siap, ketemu semangat ya. dengan grup-grup ini, alhamdulillah ketemu dengan coach, jadi semangat lagi. Alhamdulillah. Baik ya, ada lagi? Saya kasih waktu satu pertanyaan lagi. Nanti mohon maaf yang di grup WA ini saya akan jawab via WA. Nanti satu persatu saya akan jawab sampai semuanya selesai ya jawabannya.